Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mujanarko. Di sini saya sebagai MC. Kali ini saya bersama dengan alumni dari SMK Cordova. Saya perkenalkan, beliau adalah Bu Fatimah Zahro. Beliau sedang mengajar di Farmasi SMK Cordova. Kali ini nanti kita akan membahas tentang apa sih dunia farmasi itu. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh Ibu Fatim sendiri. Iya. Oke Bu, saya mau tanya ini. Iya. Di farmasi sendiri tuh apa sih sebenarnya farmasi itu? Farmasi. Farmasi melihat sudut pandang yang menilai. Kalau saya sebagai orang awam mungkin melihat farmasi itu identik sama obat-obatan. Tetapi setelah saya terjun di dunia farmasi itu sendiri, ternyata farmasi itu lebih dari itu Mas Ipung. Jadi banyak aspeknya. Kita nggak hanya mempelajari tentang obat-obatan, tapi kita juga tahu, oh ternyata mekanisme obat dalam tubuh itu seperti apa. Oh ternyata cara penggunaannya beda-beda. Kemudian obat itu ternyata nggak hanya bahan kimia, ada bahan alam yang mungkin selama ini sering kita abaikan, padahal itu potensinya sangat luar biasa. Jadi seperti orang zaman dulu ya Mas Ipung, zaman dulu kan belum ada obat-obatan kimia. Mereka seringnya pakai dari alam, misalkan daun jambu biji. Jadi orang zaman dulu itu mungkin jarang penyakit yang aneh-aneh seperti sekarang, karena dia sering menggunakan obat tradisional. Obat-obat herbal gitu ya? Iya herbal, betul sekali. Kalau obat kimia kan mungkin dia efeknya cepat, tapi juga efek sampingnya juga banyak sekali yang belum kita ketahui seperti itu. Kalau untuk kedepannya prospek kerja dari farmasi itu apa sih? Kebanyakan kan orang berpikirnya kayak di apotek, rumah sakit. Apakah di bidang industri itu bisa atau seperti apa itu mau dijelaskan? Oh, sangat bisa sekali ya Mas Ipung ya. Jadi farmasi itu ruang lingkup kerjanya sangat luas. Kita bisa di apotek, bisa di pedagang besar farmasi, atau supplier obat-obatan yang di apotek itu, kemudian bisa juga di puskesmas, ada juga di rumah sakit. Selain itu, karena kita mengikuti perkembangan zaman ya Mas Ipung ya, jadi kita tidak menuntut anak langsung terjun di dunia kesehatan, itu tidak. Kita bekali mereka jiwa wirausaha. Jadi setelah lulus dari SMK ini, kita bisa mengembangkan jiwa wirausaha kita, entrepreneur kita. Mungkin hasil dari belajar di SMK membuat produk-produk herbal kita bisa aplikasikan setelah kita lulus. Gitu. Oke, jadi di farmasi sendiri di SMK Cordova itu nanti kita bisa belajar tentang apa sih tentang obat itu apa, kemudian kita diajarkan juga tentang bagaimana cara untuk berwirausaha, diajarkan cara untuk membuat produk ya. Iya, Oke, untuk selanjutnya di farmasi itu kan untuk pembelajaran ada yang beranggapan oh ini susah, ini pasti dikasih pelajaran yang ini. Kadang kan ada orang yang berpikir itu. Buat siswa-siswi yang mau mendaftar di farmasi SMK Cordova itu apa sih tipsnya? Oh iya, mungkin kita kelas balik ya Mas Ipung ya. Dulu waktu saya pertama masuk farmasi itu belum tahu farmasi itu seperti apa, gimana pembelajarannya. Nah, kalau dulu awal masuk farmasi saya sangat shock Mas Ipung ya, kaget. Oh ternyata seperti ini, pelajarannya sangat jauh beda dengan basic saya yang dulunya mungkin sanawiyah, MTS ya, langsung terjun ke SMK dengan pembelajaran seperti ini. Tapi lama-kelamaan kok unik ya, menarik ya untuk dipelajari, sehingga saya tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang apa itu farmasi, apa aja sih yang kita bisa manfaatkan, kita dapatkan dari ilmu farmasi ini. Seperti itu. Kemudian tadi apa pertanyaannya Mas Ipung? Menanggapi tentang apa namanya mindset dari orang tuh, kadang farmasi itu nanti diajarkan yang gini tentang kesulitan biasanya. Jadi jangan khawatir buat adik-adik, anak-anakku yang tergabung di farmasi. Sekarang metode pembelajaran sekarang yang kita ajarkan yaitu dengan menerapkan GSM. Apa itu GSM? GSM itu gerakan sekolah menyenangkan. Jadi kita membuat sistem pembelajaran, konsep pembelajaran yang sekarang itu dengan sistem yang menyenangkan. Kenapa seperti itu? Ya kita balik lagi mengikuti perkembangan zaman. Dengan anak generasi Z sekarang ya, generasi milenial, kita harus menerapkan bagaimana sih cara yang efektif supaya anak suka, anak have fun, mengikuti pelajaran, dan ilmunya juga masuk. Kita kolaborasi dengan sistem seperti itu. Ya itu
terkadang dulu itu kan anak harus ikut di dunianya guru itu ya. Berarti sekarang dirubah. Ya, sekarang seorang kita guru itu harus ikut bisa di dunia ikut di dunianya anak-anak. Jadi kalian jangan khawatir, bagi yang kalian yang masuk ke SMK Cordova khususnya di farmasi, kita pasti akan belajar bersama, kita menyelami bersama dunia farmasi dengan cara yang menyenangkan. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, bagaimana sih tentang farmasi SMK Cordova itu di dunia universitas atau di kampus-kampus gitu? Wow, ya. Jadi farmasi di dunia kampus ya, khususnya SMK Cordova. Iya. Jadi karena saya alumni pertama di SMK Cordova, alumni farmasi, dulu waktu ke kampus tuh banyak yang nggak tahu. Cordova itu sekolah apa, sekolah mana, jadi banyak yang nggak tahu. Tetapi karena kita dulu kumpulannya kuat banyak, Iya. kita berusaha menunjukkan kepada dosen-dosen kita, kepada masyarakat bahwa saya ini alumni Cordova kita bisa mampu bersaing dengan masyarakat, kita bisa mampu bersaing dengan anak dari manapun, dan kita alhamdulillah kita bisa menunjukkan itu, Mas. Ya. Sehingga Cordova bisa sampai pada titik seperti ini, bisa dikenal masyarakat dengan baik. Ya. Ini saya mendapatkan informasi, katanya SMK Cordova, khususnya di farmasi SMK Cordova, sekarang berpredikat Center of Excellence. Oh, iya. Dan juga SMK Pusat Keunggulan. Apa sih itu tadi itu? Mau dijelaskan? Ya, jadi Center of Excellence. Ya, jadi excellent itu pusat keunggulan ya. Kita dinobatkan menjadi bagian SMK yang mendapat predikat itu. Dari sekian ribu SMK, kita ada di dalamnya, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Nah, karena kita menjadi Center of Excellence, itu berarti menjadi rujukan dari sekian SMK yang ada, khususnya di Jawa Tengah, di bidang farmasi sebagai rujukan. Jadi bagi SMK-SMK farmasi yang lain, mungkin bisa belajar bersama dengan kita, seperti itu. Nah, karena kita mendapat predikat seperti itu, maka kita memang harus bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak semua, harus bisa menunjukkan, dan karena kita diyakini oleh pemerintah mendapat seperti itu, berarti bisa diketahui sendirilah ya bagaimana kualitas di SMK Cordova itu sendiri. Oke, untuk penutup, ada tagline atau semboyan atau penyel-yel khusus tidak untuk farmasi di SMK Cordova itu? Ada Mas Ipung. Ada. Mas Ipung pastinya juga tahu kan? Oh ya, apa? Ya. Coba. Oh ya, jadi di farmasi SMK Cordova kita itu punya tagline. Tagline-nya itu lebih bermanfaat, solidaritas kuat, bahagia dunia akhirat. Itu ya Mas Ipung ya? Ya, kalau gitu bisa kita coba. Kita coba bareng-bareng ya. Oke, baik, kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Lebih bermanfaat, solidaritas kuat, bahagia dunia akhirat. Nah, seperti itu ya Mas Ipung ya. Itu tadi apa namanya, penjelasan secara singkat tentang apa sih farmasi dari alumni pertama di SMK Cordova, Ibu Fatimah Zahro. Dan juga ada tagline yang harus kita ingat tentang apa namanya, lebih bermanfaat, solidaritas kuat, dan bahagia dunia akhirat. Itu harus kita tanamkan di dalam hati. Iya, betul sekali. Oke, untuk Bu Fatimah Zahro saya ucapkan terima kasih. Oh iya, saya juga terima kasih banyaknya Mas Ipung ya. Jadi mungkin ini podcast pertama kita. Mungkin saya sebenarnya ingin sekali banyak membahas hal-hal yang lainnya. Mungkin karena waktunya belum cukup, kita sambung di next project ya Mas ya. Buat yang menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Nanti akan ada video-video berikutnya tentang membahas tentang apa sih itu farmasi. Bahkan nanti kita akan menjelaskan tentang di farmasi nanti kegiatannya apa saja. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.